Shalom, rekan-rekan mahasiswa yang diberkati oleh Tuhan. Pada pertemuan yang ke-6 ini, kita akan belajar tentang pemikiran modern, tentang manusia, dan pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Menelusuri pemikiran-pemikiran modern tentang manusia, yang pertama adalah manusia komunis. Manusia komunis bersumber dari teori antropologis, yaitu dari Karl Marx 1818 sampai 1883. Manusia sebagai suatu produk alami, yaitu natural, karena tiada Tuhan, tidak ada ciptaan utama. Manusia sebagai ciptaannya sendiri yang bekerja. Nilai manusia tergantung pada produktivitasnya. Manusia sebagai unit yang teraliensi. Tak ada manusia secara total. Itulah pengertian tentang manusia komunis. Sedangkan manusia humanis adalah tidak ada pola tunggal pemikiran humanis, mencakup eksistensialis ilmiah, positivism, liberal, populer, artinya bertentangan. Percaya bahwa manusia adalah bentuk eksistensi yang paling tinggi. Satu-satunya objek yang pantas disembah dan dilayani. Suatu pengakuan akan rasa percaya kepada hakikat manusia yang menolak ide tentang Allah sebagai hal yang perlu karena manusia bisa membentuk kembali dirinya sendiri. Jadi kita sudah belajar tentang pemikiran modern tentang manusia, yaitu manusia komunis dan juga manusia humanis. Nah, sekarang kita melihat pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Yang pertama adalah manusia adalah ciptaan Allah. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 dan juga Kejadian 2. Manusia adalah ciptaan Allah, artinya manusia bergantung kepada Allah. Allah berdaulat atas manusia dan manusia membangun relasi dengan Allah. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei. Artinya manusia memiliki sifat-sifat Allah, memiliki kemampuan untuk bersekutu dengan Allah, dan diberikan mandat untuk memelihara ciptaannya. Ya, kita lanjutkan. Pandangan Kristen tentang manusia yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk sosial. Jangan kita meremehkan dimensi individu atau kolektivisme, dan sebaliknya individualisme atau bertanggung jawab dan keseimbangan antara individu dan juga sosial. Individu tidak boleh dikorbankan untuk sosial dan demikian juga sebaliknya. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu harus seimbang antara individual dan juga secara sosial. Yang keempat adalah manusia adalah makhluk rasional dan berbudaya. Manusia adalah pelaksana dan wakil Allah dalam memerintah dan memelihara ciptaannya. Manusia memiliki mandat kebudayaan. Tuhan melengkapi manusia dengan potensi rasional atau akal, dan manusia dapat menciptakan teknologi modern, memecahkan rahasia bepergian ke planet lain maksudnya, persenjataan modern dan canggih. Dan untuk memahami ini tetaplah kita berdasar pada hukum kasih. Yaitu ada dua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia
seperti dirimu sendiri. Yang kelima adalah manusia sebagai makhluk etis. Manusia sebagai makhluk etis artinya manusia diberi hukum atau nomos. Ya, jadi mau taat atau melanggar, hidup dalam ketaatan atau pelanggaran. Manusia mempunyai kesadaran etis, kesadaran mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan bertanggung jawab dari semua itu ataupun sebaliknya. Jadi manusia ketika ia memiliki kemampuan etis, jadi manusia bisa menentukan mana yang bisa memilih mana yang baik, mana yang salah, dan mana yang buruk, mana yang baik. Nah, ini muncul paradoks ya, paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Secara penciptaan manusia diciptakan oleh Allah, dikatakan Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dari deskripsi tersebut kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya manusia ditempatkan oleh Allah dalam hubungan multidimensional, hubungan yang berdimensi banyak, yaitu dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan dengan alam semesta. Namun paradok di sini artinya bahwa pada satu sisi penciptaan manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, dan berbudaya serta etis menunjukkan sisi keagungan manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Namun pada sisi lain kita melihat dan menyaksikan, bahkan kita melihat sendiri sisi kelam manusia, ya, di mana kehidupan manusia sering terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan, ya, menumpuk kekayaan diri sendiri, mengeksploitasi orang lain, mengeksploitasi juga alam ini, ya. Dan ada banyak orang juga yang sering berbuat jahat. Kenapa? Manusia religius, tetapi manusia juga berbuat jahat. Jadi menurut pandangan Kristiani bahwa dipercayai bahwa paradoks ini terjadi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ya. Dosa inilah yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Bahkan terjadi juga dosa sosial. Dosa sosial artinya bahwa dosa secara kolektif, yakni kolektivitas suatu kelompok, suatu komunitas, suatu umat. Jadi yang dimaksud di sini adalah dosa sosial, dosa yang dihasilkan tanpa sengaja atau pilihan bebas. Dan ini yang terjadi dalam diri manusia. Diciptakan Allah begitu amat baik, tetapi karena jatuh dalam dosa, nalurinya, kecenderungannya adalah melakukan hal yang jahat. Ya. Jadi adik-adik mahasiswa, kita telah menelusuri dan juga menggali, ya, siapakah manusia dalam pandangan Kristen. Singkatnya dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai hikmat, ya, hakikat sebagai makhluk religius yang selalu sadar akan adanya kodrat ilahi. Manusia juga sebagai makhluk sosial yang selalu berorientasi kepada sesama. Hal ini seharusnya membuat kita melihat sesama sebagai sesama dalam hubungan antar subjek, bukan subjek dengan objek, dan bebas dari dominasi. Ya, artinya bahwa sesama manusia harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Manusia juga adalah makhluk rasional yang berbudaya, dan perkembangan kebudayaan sudah mencapai tingkatnya yang sangat canggih, namun rentan juga dipakai secara salah. Karena itu harus dipakai secara bertanggung jawab
karena memang manusia adalah juga makhluk etis. Namun dosa membuat keagungan manusia ternodai dan membawa dampak rusaknya relasi dengan Tuhan, bersama diri sendiri serta alam yang tampak dalam berbagai patologi sosial dan alam. Kabar baiknya adalah bahwa manusia dimungkinkan hidup dalam relasi yang diperbaharui oleh karena penyelamatan Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai makhluk yang mempunyai pengharapan kepada Allah harus menjadi kekuatan penggerak sejarah untuk mewujudkan apa yang diharapkan kini dan di sini. Meski diakui tidak akan sempurna karena penyempurnaan adalah hanya dari karya dan anugerah Tuhan. Demikian adik-adik mahasiswa yang bisa Ibu sampaikan tentang pandangan Kristen tentang manusia atau manusia menurut ajaran Kristen. Demikian materi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.